بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi protokol kesehatan di Al-Mahirah IBS Malang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya akan kami perkenalkan, mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, Bapak Sertu Muhammad Tahriyadi, beliau dari Dan Ramil, mewakili Dan Ramil. Yang kedua, Bapak AKP Bambang Sidik SH selaku Kapolsek Karangploso sekaligus Wakil Ketua New Normal Karangploso. Yang ketiga, Ibu Aibtu Anik P selaku PS Kanit Bimas. Selanjutnya ada Dr. Wulada Nur Jihan selaku Ketua Satgas COVID-19 Al-Mahirah IBS Malang sekaligus Dr. Al-Mahirah. Selanjutnya ada CEO Al-Mahirah IBS Malang yang sama-sama sudah kita kenal bersama, Ibu Dr. Fetri Wahyuni Tias, dan Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Mahirah IBS Malang, Bapak Priwar Harjo MPD, dan Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Mahirah IBS Malang, Bapak Ustadz Nur Haryanto SSI. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka agenda kita dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Karangploso sekaligus Wakil Ketua dari New Normal Karangploso, Bapak KB Bambang Sidik SH. Kepada Bapak kami persilahkan. Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan, dikerjakan oleh kami TNI Polri harus membackup, membantu sepenuhnya kekuatan kepolisian untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan sudah ada gugus tugas, kemudian kita membackup semua kegiatan pemerintah dalam rangka untuk penerapan protokol kesehatan. Dan dapat kita laporkan bahwa sampai dengan hari ini 11 September 2020 bahwa penyebaran COVID di Malang terutama itu sampai dengan 825 seluruh Kabupaten Malang itu 825 pertemuan COVID. Kemudian alhamdulillah upaya kami dengan 3M, 3T ini sudah sampai penyembuhannya itu sudah sampai dengan 695. Artinya bahwa kita sudah berupaya, penyebaran COVID ini sudah begitu pesatnya. Kemudian upaya kami adalah dengan 3M, 3T ini sudah sampai 695. 82,2% itu kita sudah melakukan penyembuhan, ada penyembuhan di sana. Sampai dengan sekarang antivirusnya itu masih belum ada, vaksinnya pun dari WHO, dari pemerintah masih belum ada. Sehingga upaya yang paling efektif adalah dengan cara pencegahan. Pencegahan ini kita bersama-sama, artinya tidak bisa kalau hanya pemerintah saja, kemudian dari TNI, dari Polri, itu tidak bisa. Tetapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen masyarakat
kemudian sampai dengan di tingkat keluarga itu bisa melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena berawal dari keluarga itulah, mulai dari pendidikan, pengetahuan mereka dapat. Upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh kepolisian, oleh TNI ada dengan cara preventif, guna preventif. Preventif adalah kita membuat tulisan, membuat banner, kemudian di media sosial kita sudah berupaya maksimal untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Sekarang bagaimana caranya adalah agar masyarakat setelah tahu dia membuat kebiasaan-kebiasaan ini ada di dalam masyarakat. Nah, kebiasaan di dalam masyarakat ini kalau sudah tahu, sudah kemudian terbiasa oleh masyarakat melakukan protokol kesehatan dengan cara pengawasan. Tugas pengawasan ini juga lebih penting. Artinya kalau ada keluarga kemudian kita memberikan pengetahuan kepada orang tua, kita memberikan pengetahuan kepada ibunya tentang bagaimana penyebaran COVID, bagaimana cara mencegah COVID ini, kemudian upaya apa saja yang bisa dilakukan, itu amat penting sekali. Kita sudah berupaya maksimal, hanya perlu dukungan dari elemen masyarakat, dari semuanya untuk membantu sama-sama dalam upaya untuk mencegah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya, Kapolda Jawa Timur, kemudian Kapolres Malang itu gencar-gencarnya sudah 3-4 bulan yang lalu tentang adanya kampung tangguh. Kami juga memberikan pengetahuan juga kepada pondok pesantren, kepada perusahaan, kepada kampung-kampung itu tentang adanya ketangguhan sebuah komunitas, baik itu di tingkat sekolahan, kemudian di tingkat perusahaan, tempat wisata, semuanya kita berikan ketangguhan. Apa sih ketangguhannya? Mereka bisa berupaya sendiri untuk tangguh di bidang kesehatan, kemudian tangguh di bidang psikologi, kemudian tangguh di bidang informasi, kemudian tangguh di bidang keamanan, kemudian ya tangguh di bidang sosialnya. Ini amat penting sekali. Kenapa mereka harus tangguh? Ketangguhan ini yang membentengi mereka terhadap informasi yang masuk, terhadap bagaimana berupaya satgas di tingkat community ini, elemen masyarakat ini mampu untuk mereka sendiri secara internal membentuk kelompoknya, membentuk komunitasnya, membentuk apa yang secara internalnya itu tangguh, baik itu kesehatan, psikologi, pengetahuan, kemudian media sosial. Itu ada 7 ketangguhan. Kemudian masih ada ditambah satu lagi ketangguhan, yaitu tentang ketangguhan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau mereka sudah tangguh, di antara ke-7 ketangguhan ini ditambah lagi dengan ada internal mereka siapa yang mengawasi, mereka. Ini amat penting sekali. Kita masih berupaya bagaimana kampung tangguh, pesantren tangguh, kemudian sekolah tangguh, kemudian ada tempat wisata tangguh, perusahaannya tangguh. Itu mereka secara internal dapat mengawasi bagaimana apakah ketangguhan yang mereka dapat tentang protokol kesehatan ini bisa terlaksanakan oleh mereka. Masih banyak di kelompok masyarakat adalah tidak mau menegur, tidak mau untuk mengingatkan bahwa harus pakai masker, kemudian harus mencuci tangan. Kalau misalnya mencuci tangan di tempat yang tidak ada, minimal masing-masing per orang punya hand sanitizer atau disiapkan hand sanitizer. Sehingga ini mereka akan membiasakan sendiri untuk menjaga kebersihan. Kemudian bagaimana mereka memahami bahwa pentingnya menjaga jarak. Setelah mereka memakai masker, mereka mencuci tangan atau membawa hand sanitizer, kemudian mereka bisa menjaga jarak. Itu menurut ilmuwan yang diberikan pengetahuan kepada kita adalah dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Begitu pentingnya. Karena kalau misalnya bagi berapa kita ibaratkan bahwasanya untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu satu-satu negara lain adalah masa dengan cara lockdown, biasa kita sebut, atau kalau kita
menyebutnya dengan tidak seperti lockdown tetapi karantina mandiri. Itu bisa dilaksanakan. Dengan adanya karantina mandiri, otomatis aktivitas masyarakat, perekonomian masyarakat akan tertahan. Karena kita punya pengalaman 2-3 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu tentang karantina mandiri. Akhirnya Presiden pemerintah menyampaikan bahwa oke, sekarang ekonomi berjalan, tetapi harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Ini yang pengawasan yang tadi saya sampaikan di awal, perlunya pengawasan masing-masing satgas ini mampu untuk membentuk tim pengawas, sehingga tidak perlu lagi misalnya ada kami dari kepolisian datang ke komunitas masyarakat, datang ke kelompok masyarakat, itu mereka kita menerapkan atau melaksanakan 3M protokol kesehatan ini seolah-olah karena yang ada sanksinya ini, pasti ada sanksinya, sehingga mereka akan cenderung membenci daripada melaksanakan protokol kesehatan. Pengawas internal ini berfungsi adalah selama pelaksanaan kegiatan di tempat publik, di tempat umum, di tempat bersama-sama, itu mereka dapat melaksanakan protokol kesehatan 3M. Bahasa gampangnya itu adalah 3M: memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Ada seorang profesor ini yang dari luar negeri, bukan dari Indonesia, menyampaikan bahwa ada orang sakit batuk, kemudian temannya ini menggunakan masker atau tidak menggunakan masker dulu, itu 100% penularannya. Kemudian kalau misalnya dia memakai masker, 70% penularannya. Lebih baik lagi si B ini yang tidak sakit menggunakan masker, yang A sakit ini menggunakan masker juga, itu bisa sampai 40%. Kemudian mereka menjaga jarak itu sampai 0%. Jadi ini yang perlu kita jaga, membiasakan masyarakat untuk setelah mereka memakai masker, kemudian menjaga kebersihan, kemudian menjaga jarak. Karena dengan menjaga jarak ini ternyata bisa sampai 0% penularan COVID-19. Nah, ini penting sekali 3M ini kita selalu menyampaikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana misalnya di sebuah komunitas itu ada yang terkonfirmasi COVID. Langkah-langkah apa yang perlu dilaksanakan? Banyak masyarakat kadang-kadang kalau sudah ada COVID, mereka selalu terjadi permasalahan. Tidak pernah mereka menyadari bahwa COVID ini adalah bukan aib, COVID ini adalah orang sakit yang perlu disembuhkan. Sehingga ini yang membuat mereka selalu terjadi benturan-benturan di lapangan, selalu menjadi fitnah, selalu ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Pengetahuan tentang kalau seseorang terkena COVID bagaimana? Kami melaksanakan dengan 3T, yaitu testing, kemudian tracing, kemudian treatment. Sejauh mana treatment? Treatment itu profesional yang melaksanakan, dokter yang melaksanakan. Kita berikan kepada dokter yang melaksanakan. Tetapi kita bisa mampu sampai dengan membantu dalam pelaksanaan testing maupun tracing. Ini yang kita optimalkan untuk membantu bagaimana agar orang yang kena COVID itu bisa sembuh, lingkungan juga bisa aman. Kami berupaya, kami memenuhi dukungan semuanya dari kelompok-kelompok masyarakat untuk bersama-sama kita menegakkan 3M, kemudian dengan kalau ada terkonfirmasi COVID dengan 3T. Ini yang perlu kita kuasai, ini yang perlu kita pahami, sehingga kita semuanya ini bisa secara keseluruhan memahami pentingnya 3M, pentingnya 3T, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas tetapi tidak terkena COVID-19. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Di Almahira IBS Malang ini, insya Allah semua arahan dari Bapak akan kami terapkan Bapak untuk pencegahan nanti dan penanganan COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan untuk pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Almahira IBS Malang,
Dr. Wuladan Nur Jihan. Kepada dokter kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri yang terhormat, pada kali ini insya Allah saya akan memaparkan sedikit tentang protokol kesehatan. Saya di sini sebagai Dr. Al-Mahira Medical Center. Kemudian yang kedua adalah sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Al-Mahira IIBS malam ini. Jadi pada kali ini yang pertama saya akan memaparkan bagaimana untuk pemeriksaan santri ketika kedatangannya di Al-Mahira atau di sekolah. Next. Jadi untuk yang pertama, untuk pemeriksaan santri, ini akan dilakukan 2 pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan serologi anti SARS-CoV-2, dan kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan secara umum, baik secara pemeriksaan fisik maupun anamnesis nantinya. Kemudian apabila memang pemeriksaan serologi ini nanti didapatkan hasil yang non reaktif atau negatif gitu, dan pemeriksaan kesehatan dia dalam batas normal, maka akan diberikan surat sehat sehingga Ananda bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah Al-Mahira ini. Next. Ini sedikit pemaparan tentang apa itu serologi anti SARS-CoV-2. Jadi serologi anti SARS-CoV-2 ini adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi dini coronavirus dengan mendeteksi antibodi yang bernama imunoglobulin, yang dia munculnya adalah sebagai reaksi sistem imun tubuh terhadap coronavirus ini sendiri. Dan sampel yang digunakan di sini adalah darah. Nah, di sini imunoglobulin yang ada yang diperiksakan adalah imunoglobulin G atau IgG. Kemudian yang kedua adalah imunoglobulin M atau IgM. Untuk interpretasinya, apabila imunoglobulin G atau imunoglobulin IgG ini dia reaktif, maka sebetulnya seseorang ini telah terinfeksi virus yang sudah agak lama gitu. Jadi virus telah menginfeksi tubuh sebelumnya, jadi sudah pernah kena. Kemudian kalau misalkan untuk IgM, kalau misalkan reaktif, maka sebetulnya virus ini berada dalam posisi akut gitu. Jadi salah satu ada yang reaktif, maka kita bisa katakan ini seseorang ini berarti pernah terkonfirmasi COVID-19 sebelumnya gitu. Next. Oke, ini adalah prosedur pemeriksaannya. Saya rasa sudah tahu ya. Untuk pemeriksaannya, ini diambil sampel darah. Kemungkinan yang akan diambil adalah di pembuluh darah vena yang berada di lengan. Jadi akan diambil beberapa cc sesuai dengan yang dibutuhkan oleh analis medisnya untuk diperiksakan serologinya. Next. Kemudian sambil menunggu hasil serologi selama 3 jam nantinya, maka kami, jadi saya dan tim saya akan melakukan screening kesehatan. Nah, screening kesehatan berupa apa? Yang pertama ada anamnesis atau wawancara terhadap keluhan, kemudian riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat penyakit keluarga. Karena ini adalah salah satu poin yang penting untuk kami dapatkan agar kami mengetahui riwayat penyakit sebelumnya. Jadi kami akan bisa menyimpulkan apakah nantinya Ananda ini nanti diperkenankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar atau masih perlu menunda. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik berupa tekanan darah, nadi, suhu, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Dan kami berencana juga akan memeriksa salah satu yang paling sering jadi gejala COVID-19 yang pada saat ini paling banyak itu adalah kehilangan indera pembauan. Insya Allah kami akan melakukan pemeriksaan indera pembauan ini tadi, dan nantinya kalau misalkan nanti sudah didapatkan hasil yang normal semua atau dalam batas normal, maka akan diberikan surat keterangan sehat dari kami.
Ini sedikit saja. Jadi apabila hasil serologi nanti non reaktif, maka dilakukan karantina mandiri di sini sesuai dengan yang rencana yang ditetapkan oleh sekolah gitu. Kemudian yang kedua, tidak berinteraksi dengan guru selama masa karantina. Jadi kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan, akan tetapi dia berlangsung masih secara daring selama masa karantina. Kemudian apabila hasil serologi ini reaktif, maka mohon maaf, ini nanti harus menunda kedatangan kembali hingga nanti betul-betul Ananda ini melakukan pemeriksaan kembali dan didapatkan hasilnya non reaktif gitu. Jadi untuk kesehatannya perlu dijaga dan dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan orang tua gitu. Nah, ini sedikit mau membacakan juga protokol kesehatan santri yang sebetulnya sudah di-share ke Bapak Ibu Wali Santri juga. Jadi yang pertama, santri ini wajib memakai masker di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian yang kedua, berpakaian syar'i, mengikuti kegiatan yang telah ditentukan, dan segera melapor kepada musyrifah dan guru jika ada gejala atau keluhan sakit berupa batuk, pilek atau flu, demam, sesak napas, kehilangan indera pembauan, dan lain-lain. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya, termasuk cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian menjaga jarak saat berinteraksi, belajar, dan tidur. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat bergizi yang telah disediakan oleh sekolah. Next, bila santri memang ada sakit, maka akan kami sediakan ruang isolasi untuk dirawat khusus dan dilakukan pemeriksaan oleh tim kami. Kemudian nantinya setelah karantina, tes serologi akan dilaksanakan kembali setelah 10 hari berada di asrama. Kemudian berikutnya wajib memakai masker, membawa hand sanitizer, dan wajib untuk melakukan pemeriksaan suhu. Kemudian ini untuk mencuci tangan, jadi bisa dilakukan kapan saja. Kemudian juga wajib membersihkan pakaian atau barang pribadi yang dipakai. Kemudian juga membuang tisu yang dipakai ke tempat sampah. Ini yang berikutnya juga dilarang memakai peralatan makan, minum, alat kebersihan dan lain-lain secara bergantian. Kemudian dilarang juga berjubel atau di sini social distancing gitu ya. Kemudian dilarang masuk sekolah kalau misalkan badannya dalam kondisi tidak fit gitu. Kemudian juga makanan dan minuman atau jajanan yang kurang sehat juga tidak boleh dikonsumsi, dan wajib untuk meminum vitamin, berolahraga secara rutin untuk menjaga imunitas tubuhnya. Kemudian berikutnya yang kami lakukan di sini juga adalah penerapan dan pengawasan protokol kesehatan kepada seluruh staf atau karyawan atau SDM Al-Ma'idah IPS. Jadi tetap kita akan melakukan protokol kesehatan dan pengawasannya secara langsung dengan penerapan hand hygiene, cuci tangan gitu, atau penggunaan masker medis di lingkungan sekolah. Kemudian di sini juga ada penerapan social distancing, dan pada saat pembelajaran akan diberlakukan kepada seluruh staf pengajar untuk pemakaian APD tingkat 1 berupa masker medis dan atau face shield gitu. Kemudian ketika masuk ke lingkungan sekolah wajib untuk dilakukan pengukuran suhu tubuh, dan kami akan evaluasi setiap harinya. Ini untuk fasilitas kesehatannya. Jadi di Al-Ma'idah Medical Center ada saya, dokter umum 1 orang, kemudian ada perawat 1 orang, dan ada bidan 1 orang. Kemudian kami juga membentuk Satgas COVID-19, dan apabila memang ini ada akhirnya nanti itu harus merujuk gitu, nanti kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit Lafayette sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 juga. Next. Jadi ini tadi intinya, penerapan protokol kesehatan yang standar dan pemeliharaan daya tahan tubuh akan menurunkan risiko tertularnya berbagai macam penyakit. Insya Allah ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Jihan yang sudah memaparkan protokol kedatangan berkaitan dengan COVID-19. Insya Allah nanti protokolnya juga sudah kita informasikan dan sudah kita share ke semua orang tua. Sudah jadi hari, termasuk nanti untuk kedatangannya pun juga sudah ada protokol yang ada, nanti akan disampaikan, dipaparkan untuk alur kedatangan pas hari hanya. Terima kasih Dr. Jihan atas pemaparannya selaku Ketua Satgas penanganan COVID-19 di Dalam Akhir.